Ya udah. Sekarang kita lihat materi yang udah saya share kemarin. Nah, ini lihat di sini ada pagi. Siapa tadi? Bella ya? Welcome Bella. So, kita lihat di sini kita akan membahas tentang verb tenses. Kalau tenses tadi kan apa tadi tenses? Tenses itu konsep waktu. Sedangkan verb itu menurut kalian apa? Biasanya diartikan sebagai apa verb? Berkaitan konsep tindak. Saya coba mengurangi video saya biar nggak terlalu berat ya. Sebentar. Oke. Nah, kelihatan kan layarnya? Atau kalian bisa lihat teks kalian sendiri-sendiri. Jadi, hari ini kita akan mulai membahas tentang verb tenses. Verb itu biasanya diartikan sebagai kata kerja. Tapi kerjanya di sini itu bukan berarti melakukan pekerjaan fisik gitu. Kerja di sini berarti melakukan sebuah tindakan. Tindakan itu bisa berarti tindakan fisik yang dilakukan oleh anggota badan fisik kita, kayak berjalan, berlari, atau bisa juga tindakan non-fisik yang dilakukan oleh anggota badan abstrak kita, kayak pikiran gitu, berpikir, atau berpikir, terus apa lagi ya? Berimajinasi, seperti itu. Jadi, verb tenses ini akan membahas tentang bagaimana perubahan verb berkaitan dengan konsep waktu. Nah, seperti yang saya tulis di situ, ada 3 bentuk utama verb tenses dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan konsep waktu, yaitu present, sekarang, past, masa lampau atau yang sudah terjadi, dan future, yang akan datang atau yang belum terjadi. Nah, dari tiga bentuk utama ini, nanti akan ada variasinya lagi. Ada 4 aspek, yaitu ada yang simple, kemudian ada yang progresif atau continuous, kemudian ada yang perfect, terus ada yang perfect progresif atau perfect continuous. Nah, dari 3 bentuk utama waktu sama 4 aspek dari verb ini, kemudian kita akan memperoleh 12 tenses. Seperti yang ada di tabel yang bisa kalian lihat di situ. Kelihatan kan ya? Halo? Nah, di sini ada 12 tenses. Terus, mungkin kalian bertanya, loh tenses kan biasanya ada 16. Iya, karena di sini yang 16 tenses itu bentuk waktunya ditambah satu lagi. Ada satu bentuk waktu lagi yang disebut dengan past future. Kalian pernah dengar nggak? Past future. Tapi di sini nggak di sini nggak saya masukkan. Bentuk past future itu sangat jarang dipakai dan itu termasuk bentuk yang kompleks. Jadi kalau untuk pemula biasanya yang dipakai hanya yang 12 tenses ini yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti kalian lihat kok ada 16, yang 16 itu bentuk waktunya ditambah satu lagi, past future. Jadi past, present, future, terus ada satu lagi past future. Kalau past itu masa lalu yang udah selesai, present itu masa sekarang, future itu masa depan, past future itu masa lalu di masa depan. Jadi ini seperti bentuk penyesalan atau pengandaian seperti itu. Makanya bentuknya sangat kompleks dan jarang dipakai. Jadi untuk sementara ini kita pelajari yang 12 dulu ini, yang sering dipakai dulu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Mungkin ada yang masih bingung tentang bagaimana kok bisa ada 12 tenses ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada nggak? No? Nggak ada? Nanti aja. Oke. Belum. Let's continue then. Nah, sekarang kita bahas tentang perubahan bentuk verb. Oh ya, perubahan bentuk verb. Verb dalam bahasa Inggris itu memiliki dua perubahan, yaitu bentuk past dan bentuk present. Bentuk present itu disebut juga sebagai verb 1 atau verb 1 atau base form, jadi bentuk dasar. Bentuk dasarnya, bentuk asli yang belum diapa-apain, belum ditambahin apa-apa. Terus past itu dibagi menjadi dua. Ada past simple yang biasa disebut sebagai verb 2, terus ada lagi past participle yang disebut sebagai verb 3. Jadi, kalau kalian belajar perubahan bentuk verb, nanti kalian akan menemukan 3 bentuk kata. Seperti yang ada di tabel berikutnya ini. Ada present, ada past participle. Nah, perubahan bentuk kata, perubahan bentuk verb ini ada dua macam. Yang pertama regular, yang kedua irregular. Untuk regular itu gampang, kalian tinggal menambahkan id atau di setelah verb satunya. Seperti kita lihat di contoh ini, number 1 ada accept. Ini yang regular, terus bentuk past simple-nya accepted. Bentuk past participle-nya accepted juga. Jadi gampang tinggal menambahkan id di belakang. Ini yang regular. Kalau yang irregular itu agak sedikit susah, ya nggak susah sih, maksudnya harus dihafalkan gitu, karena berantakan, karena kan irregular, jadi tidak beraturan. Contohnya yang pertama, arise terbit atau bangkit. Terus past simple-nya jadi arose. Terus past participle-nya jadi arisen. Jadi kan nggak ada polanya gitu kayaknya, berantakan. Jadi untuk yang irregular verbs ini harus diingat-ingat, yang harus dihafalkan gitu. Oke? Oke. Ya, kita lihat di sini. Ada add, edit, terus admire. Loh, kok admirer? Ini salah ketik ya. Harusnya admire. Admirer itu bukan verb. Oh iya. Oh ya, gimana nih benernya? Ya udah, itu salah ketik. Harusnya admire. Oke, jadi seperti itu. Ini contoh aja. Nanti kalian bisa lihat lagi tentang perubahan verb yang regular atau irregular. Itu bisa dilihat lagi kalau misalnya kalian Google verb 1, verb 2, verb 3 gitu, nanti akan keluar semua. Atau pakai istilah present, past simple, sama past participle, itu biasanya juga akan keluar semua. Oke? Past participle. Ya, jadi kalau yang pakai istilah verb 2 sama verb 3 itu kayaknya orang Indonesia doang deh. Kalau misalnya kalian lihatnya di buku yang asli dipelajari sama native speaker, mereka pakainya istilah past simple sama past participle gitu. Simple. Jadi past simple itu verb 2, past participle itu verb 3 gitu. Simple. Oke? Oke.